Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dipa Negara Komputer Club. Saya Safira Mustasyifa Syah. Di video kali ini saya bakal jelasin dua hal penting yang ada di Next.js yang sering bikin kita bingung, yaitu layout dan template. Jadi buat kamu yang lagi belajar Next.js, wajib banget nih paham bedanya dua ini, karena mereka yang mengatur struktur tampilan halaman web kita. Oke, pertama kita bahas layout dulu. Di Next.js, layout adalah komponen yang membungkus halaman-halaman kita. Fungsinya buat menampilkan elemen yang selalu muncul di setiap halaman, seperti navbar, footer, sidebar, dan lain-lain. Nah, kemudian template. Template ini mirip kayak layout, tapi bedanya adalah layout tetap dipertahankan atau persisten antar halaman. Sedangkan template dibuat ulang setiap kali halaman berubah. Jadi kalau kita pindah halaman di dalam dashboard, layoutnya misal sidebar tetap sama, tapi templatenya dirender ulang. Nah, template ini cocok untuk bikin efek animasi transisi atau reset state halaman, karena dia akan selalu dibangun ulang setiap kita masuk ke dalam halaman tersebut. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya saja langsung. Nah, di project Next.js itu menyediakan layout global, yang dimana layout global ini ada di dalam folder app dan juga pack. Nah, di pack.js isinya ini. Kemudian di layout saya sudah setting tampilan untuk layout globalnya, yaitu navbarnya. Nah, layout global ini akan muncul di setiap folder turunannya atau setiap folder yang ada di dalam folder app ini. Semisal kita bikin folder yang namanya profile. Di dalam profile kita buat lagi untuk tampilan halamannya, yaitu pack.js. Di dalam file pack.js kita ekspor default function profile, kemudian return ini adalah halaman profile. Oke, kita coba run dulu. npm run dev. Oke, ini tampilan dari pack globalnya, yaitu di dalam folder app. Ini home. Nah, ini home. Ketika kita masuk di halaman profile, layout globalnya akan tetap muncul ketika kita masuk ke dalam halaman profile. Begitupun ketika kita membuat lagi folder baru di dalam folder profile, semisal kita buat detail, kemudian pack.js export default function detail. Kebiasaan untuk tab guys, jangan dicontoh. Kemudian return, ini adalah halaman detail profile. Ketika kita masuk ke dalam halaman profile slice detail,
layout global ini akan tetap muncul karena detail ini ada di dalam folder turunan dari app.js. Kita masuk ke dalam detail. Nah, dia akan tetap muncul, layout globalnya akan tetap muncul. Nah, kita juga bisa membuat layout di dalam folder lain seperti folder detail ini. Misal kita buat layout di dalam folder detail, layout.js. Nah, sebelum itu di next saya mau kasih tahu teman-teman kalau di Next.js itu ada yang namanya peraturan penamaan, di mana layout ketika kita membuat suatu file yang namanya layout pack, dia akan otomatis diketahui bahwa ini adalah layout. Begitupun dengan pack. Ketika kita membuat file yang namanya pack, dia akan otomatis mengenali kalau ini adalah halaman pack atau tampilan dari rootnya. Sama halnya dengan template. Ketika kita membuat file yang namanya template.js, dia akan dikenali sebagai template. Oke, lanjut. Di dalam layout.js di folder detail, kita seperti biasa kita ekspor default function layout detail. Return kemudian P ini adalah layout detail. Oke, ini adalah layout detail. Nah, kita berada di halaman detail, tetapi tampilan dari pack.js di dalam folder detail ini, yaitu ini adalah halaman detail, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena layoutnya menimpa tampilan dari halaman detail. Bagaimana caranya agar dia tidak menimpa, dia tidak tertimpa oleh layout? Di layout detail ini kita kasih parameter yang namanya children, di mana children ini akan mengenali isi dari folder detail ini ataupun isi dari folder-folder yang ada di dalam folder detail. Semisal kita bikin lagi folder di dalam detail ini, edit. Nah, children, tampilan dari edit itu akan dikenali sebagai children. Kemudian di return ini kita harus pakai tag. Kita pakai tag kosong saja. Kemudian kita panggil children. Dia sudah tidak menimpa tampilan dari halaman detail. Ketika kita semisal ini, kita buktikan kalau children ini adalah tampilan dari layout, dia akan naik. Ini tadi, ini adalah children. Begitupun ketika kita membuat template yang sudah saya katakan tadi, template.js, dia akan otomatis dikenali sebagai template. Kemudian di dalam template
Seperti biasa kita tulis export default function template detail return ini adalah template. Ini adalah template. Nah, sama halnya tadi layout. Ketika kita tidak menambahkan parameter children atau children, dia akan menimpa tampilan dari halaman detail. Jadi kita harus menggunakan parameter children. Nah, salah. Jangan lupa untuk menambahkan tag kosong atau tag apapun itu. Kita juga bisa pakai tag div. Saya pakai tag kosong saja. Oke, sudah tidak tertimpa. Nah, sekarang mana cara kita untuk membuktikan bahwa layout ini persisten atau dipertahankan, sedangkan template akan selalu dirender ulang. Kita coba buat saja counter atau menghitung. Kita buktikan bagaimana caranya. Kita buat dulu halaman baru di dalam details, contohnya edit. Jangan lupa untuk membuat pack.js sebagai tampilannya di dalam pack.js edit. Jangan lupa export default function edit return ini adalah halaman edit. Oke. Agar kita bisa pindah halaman ke halaman edit, di dalam pack.js detail kita tambahkan saja link, tag link, di mana link ini akan mengarahkan kita ke dalam slice profile detail edit. Dia akan mengarahkan kita ke halaman edit. Begitupun di dalam file halaman edit. Agar kita bisa kembali, kita tambahkan juga link, tag link, di mana dia akan mengarahkan kita ke halaman detail. Oke. Jangan lupa untuk impor link ini. Begitupun di sini juga. Jangan lupa isi ini edit. Sini kita detail. Oke, sudah ada. Di sini sudah ada tombol. Nah, dan dia akan mengarahkan kita untuk berpindah-pindah halaman. Agar lebih bagus, kita atur sedikit CSS-nya. Di sini kita pakai class name
button, itu pun di sini. Nah, kemudian kita harus mengetahui bagaimana dia bisa membuktikan bahwa ini persisten dan ini dirender ulang. Kita buat sebuah file yang namanya counter untuk menghitung tuh, counter.js. Nah, di dalam file counter ini kita membuat sebuah logika di mana ketika diklik dia akan bertambah 1. Export default function counter. Kemudian kita membuat sebuah variabel konstanta, kemudian nilai, set nilai. Ini kita membuat use state. State yang dimulai dari 0. Oke. Kemudian return. Dalam return kita pakai kosong saja. A1 nilai. Kemudian dia akan menampilkan variabel nilai dari variabel nilai. Kemudian kita membuat suatu button di mana ketika diklik akan set nilai tambah 1. Kemudian kita kasih kelas name button. Oke. Kita kasih tambah saja. Tambah. Oke, mari kita lihat. Oke, ini belum muncul. Jangan lupa untuk impor use state-nya. Dan di sini kita harus pakai yang namanya use client. Sama seperti di project-project yang lain, ketika kita membuat suatu komponen, kita panggil di layout. Nah, di layout ini kita tulis saja sini namanya counter. Jangan lupa counter. Jangan lupa untuk import counter from component.counter.
Nah, dia akan muncul. Ini adalah layout detail. Jadi ini adalah counter dari layout. Nah, kita tambahkan counter juga di dalam template. Counter. Seperti biasa kita harus import. Aduh, sorry. Import counter from counter. Oke. Jadi di sini sudah ada. Kita coba klik. Nah, jika kita berhasil, ketika kita pindah halaman ini, nilai template akan berubah menjadi 0. Sedangkan nilai layout akan tetap bernilai 6. Oke, mari kita buktikan. Nah, berhasil. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.